akan terjadi khudda'an, diambil dari kata khada'a yakhda'u, menipu, membohong, berkhianat, berdusta. Biasanya yang menipu, berbohong, berdusta itu kan orang, manusia. Tapi Nabi mengatakan kenapa sanawatun khudda'at? Karena yang terjadi penipuan, kebohongan, kedustaan, tipu muslihat itu adalah orangnya terus silih berganti dari satu zaman ke satu zaman, dari satu masa ke masa berikutnya, sehingga bukan hanya sekedar satu orang. Kalau satu orang umurnya 63 tahun, 2 orang, 3 orang sampai ratusan tahun. Maka Nabi mengatakan sanawatun, masa tahun-tahun yang panjang, khudda'an, isinya adalah tipu-tipu, dusta-dusta, bohong-bohong, tak ada yang betul. Sungguh ini kita sedang mengukur zaman kita ini, apakah kita sudah masuk ke dalam waktu yang diprediksi, diperhitungkan Rasulullah SAW itu, atau belum, atau akan, atau sudah tapi masih sedikit, atau sebahagian besar, atau memang tak ada sama sekali. Nah, ini tidak bisa kita jawab dengan lidah ya atau tidak, tapi mengajak kita berpikir, bermuhasabah, merenung sejenak. Selama sepekan ini kita sibuk dengan berbagai macam aktivitas, yang bapak-bapak, ibu-ibu pedagang dengan barang dagangannya, untung ruginya, yang petani dengan harga sawitnya yang mulai naik tapi trek karetnya, macam-macam. Nah, ini semua subuh ini kita berpikir sejenak tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan sayati 'alan nasi sanawatun khudda'an, akan datang suatu zaman menimpa manusia ini, orang akan melewati, menjalani hidupnya sanawatun, tahun-tahun, khudda'an, penuh dengan tipu muslihat, bohong dan dusta. Bagaimana keadaan pada masa itu? Ada 3 cirinya. 3 inilah yang akan kita kaji satu persatu insyaallah. Yang pertama kata Nabi SAW, yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukazzabu fiha as-sadiqu. Yusaddaqu fiha al-kadhibu, pada zaman itu pendusta dibenarkan, wa yukazzabu fiha al-sadiqu, sedangkan orang yang jujur didustakan. Ini ciri. Orang yang pendusta dibenarkan, orang yang jujur didustakan. Yusaddaqu fi al-kadhibu, yang kadzib, pendusta dibenarkan, diikut orang, dijadikan sebagai panutan. Wa yukazzabu fi as-sadiqu, sedangkan orang yang jujur didustakan. Sampaikah sudah zaman itu sekarang? Wallahu a'lam bissawab. Saya tak ingin memberikan jawaban, saya hanya menyebutkan hadis. Kitalah masing-masing menjawab. Yang pendusta dibenarkan, betul-betul pendusta, bohong, tipu-tipu, tahu semua orang bahwa dia pecandu narkoba, bahwa dia pembohong, pezina, diam-diam berselingkuh, diam-diam melakukan perbuatan yang dilarang Allah, tapi diam-diamnya pun diketahui orang, ditulis di media, diberitakan di website, tersebar di WhatsApp, grup segala macam. Yusaddaqu fiha al-kadhibu, tapi si kadhib, si pendusta, si pembohong ini yusaddaq, tetap juga dipercaya. Kenapa orang percaya sama dia? Duitnya banyak. Kenapa orang percaya sama dia? Jabatannya tinggi. Kenapa orang percaya sama dia? Kaya, mobilnya besar, rumahnya mewah, selalu dia buka open house. Orang yang susah-susah dia bantu. Siapa yang tak bisa sekolah anaknya tahun ajaran baru, dia sebar. Maka dusta pun dia, bohong pun dia. Apa kata orang? Gimana katanya bapak itu? Tak usah bahas-bahas. Yang penting dia baik. Tapi yang diberikan Allah, ketika kita baca hadis Nabi ini, Masya Allah, Subhanallah, apa yang akan terjadi memang betul-betul ada di kepala, ada di hati Nabi Muhammad SAW. Dari mana dia tahu itu?
wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak bicara itu mengikut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan itu adalah wahyu. Siapa yang membawanya? Allamahu syadidul quwa. Dia yang memiliki kekuatan, fisiknya kuat, pikirannya kuat, akalnya kuat. Jibril alaihissalam yang membawa itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberitakannya kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in memberitahukan kepada tabi'in, sampailah kepada kita subuh ini. Kita kaji untuk apa? Supaya kita berhati-hati dan waspada, jangan sampai kita ikut seperti yang diprediksikan Nabi. Jangan sampai kalian mendengarkan, membetulkan, mengatakan jujur, yusaddaqu fi al-kadhib, yang kadzib pendusta kalian katakan betul, wa yukadzabu fi as-shadiq, yang shadiq yang jujur kalian katakan pendusta. Ustazah baik, sopan, mengajar anak-anak mengaji. Anak-anak tutup jilbabnya, pakainya panjang ya, jangan pendek, membuka aurat. Pulang anaknya mengadu ke rumah, kata emak, "Mah, tadi kata ustazah enggak boleh jilbab pakai gini." Tahu apa ustazah itu? Kita yang ngasih dia makan. Kalau tak kita bayar kamu uang sekolah, mati dia kelaparan. Saya dengarkan cakap dia. Wa yukadzabu fi as-sadiq, yang shadiq, yang jujur, tidak didengar cakapnya. Kenapa dia tak didengar? Karena dia susah. Kenapa dia tidak dengar? Karena dia tak punya jabatan. Kenapa dia tak dengar? Karena dia tak punya kuasa apa-apa. Maka berubah miqyasus sidq wal kadhib, berubah standar benar dan salah. Dulu yang menjadi benar itu kenapa benar? Karena benar menurut Allah, karena benar menurut Rasulullah, karena benar menurut Khulafaur Rasyidin. Sekarang mulai berubah. Kenapa benar? Karena dilakukan orang banyak. Kebenaran adalah jika dilakukan orang banyak. Kebenaran adalah jika dilakukan tokoh masyarakat. Kebenaran adalah jika dilakukan oleh para pemimpin. Kebenaran adalah jika dilakukan oleh orang kaya. Maka orang apapun yang melakukan ini benar. Tapi ketika tidak dilakukan oleh mereka ini, maka tidak benar. Berubah standar kebenaran. Maka di saat itu nampak hampa doa yang selalu kita baca. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Tunjukkan pada kami yang batil itu adalah salah. Warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Tapi antara benar dan salah sudah tidak lagi jelas mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Kenapa? Karena standar kebenaran, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, dia akan melihat ikhtilafan katsira, dia akan melihat pertentangan yang amat sangat banyak.